Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Baik, setelah saya dan teman-teman saya mengerjakan tugas akhir yang berjudul Sistem Informasi, Peminjaman dan Pengembalian Buku di Perpustakaan dari kelompok 1. Kali ini saya akan memulainya dari perkenalan diri. Saya beranggotakan 4 orang. Pertama Diki Taruna, kedua saya sendiri Sukmajaya, ketiga ada Dwi Cahyo Hadikusumo, yang keempat ada Raujan Aulia Hanafi. Model pengembangan sistem dari sistem informasi, peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan. Baik, pertama di sini yaitu ada analisa kebutuhan sistem. Dalam sebuah sistem informasi, peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan terdiri dari 2 user, yaitu admin dan siswa. Pertama, tugas admin apa aja nih? Atau admin dapat melakukan apa aja? Pertama yaitu admin dapat melakukan login ke halaman admin peminjaman dan pengembalian buku. Admin dapat melihat buku yang sedang dipinjam. Admin dapat menambah data buku yang sedang dipinjam. Admin dapat menghapus data buku yang telah dipinjam. Admin dapat juga menghapus data siswa yang meminjam. Terus ada admin dapat menambah data siswa yang meminjam. Lalu admin dapat menentukan sesuai sistem denda yang harus dibayarkan saat telat mengembalikan. Lalu admin dapat mengubah keterangan isi buku. Lalu admin dapat menambah data buku yang tersedia, dan admin dapat melihat pergerakan data banyaknya buku yang dipinjam. Lalu admin dapat membuat laporan data kas perpustakaan yang harus masuk dari denda siswa. Lalu admin dapat membuat laporan buku apa saja yang dipinjam pada setiap bulannya. Dan terakhir, admin dapat keluar dari halaman admin, peminjaman, atau pengembalian buku. Dari siswa, di sini siswa dapat melakukan login ke halaman peminjaman buku atau perpustakaan online. Yang kedua, siswa dapat melihat buku apa saja yang tersedia di perpustakaan sekolah. Yang ketiga, siswa dapat melakukan booking peminjaman buku. Yang keempat, siswa dapat mengubah biodata untuk di data perpustakaan. Lalu, siswa dapat mengecek buku apa saja yang telah dipinjam. Lalu siswa dapat melihat sisa waktu yang tersedia untuk buku yang sudah dipinjam. Lalu siswa dapat memilih metode pembayaran yang disediakan saat membayar denda. Dan terakhir yaitu siswa dapat keluar dari halaman peminjaman buku atau perpustakaan online. Yang kedua, ada desain diagram UML dari sistem informasi peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan. Dan di sini ada use case diagram. Di sini ada 3 aktor. Dari peminjam, ada petugas dan pimpinan. Peminjam dapat melakukan registrasi, memilih buku, meminjam buku, mengembalikan buku, dan perpanjang peminjaman. Dari petugas dapat login, merekam data buku, merekap data anggota, membuat laporan. Lalu di sini ada kelas diagram. Nah, di kelas diagram ini ada tabel peminjam, ada tabel data buku, ada tabel login, ada tabel registrasi, laporan bulanan, pimpinan, ada tabel petugas, dan tabel data anggota. Next, di sini ada activity diagram data anggota. Nah, si petugas pertama login ke menu utama dan merekap data anggota. Lanjut ke data anggota, data anggota menyimpan data anggota. Apabila berhasil disimpan, maka data anggota berhasil disimpan di database dan selesai. Dan apabila batal, tidak tersimpan, maka kembali lagi ke petugas merekap data anggota. Next, di sini ada activity diagram data buku.
Nah, di sini petugas dapat login ke menu utama dan merekap buku dan menyimpannya di data buku. Apabila berhasil disimpan, maka data buku dapat tersimpan di database dan selesai. Nah, apabila batal, maka si petugas kembali lagi ke merekap buku. Nah, activity diagram pengembalian buku dan perpanjangan. Si peminjam pertama menyerahkan kartu anggota atau buku ke petugas. Nah, petugas menerima kartu anggota atau bukunya dan mencatat data pengembaliannya. Nah, di sini langsung disimpan ke database. Nah, setelah mencatat data pengembalian, apabila berhasil atau iya, maka akan tersimpan di database. Apabila tidak tersimpan, maka petugas mengembalikan kartu anggota ke peminjam dan si peminjam dapat menerima kartu anggota dan selesai. Baik, cukup sekian dari saya. Kurangnya nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang activity diagram peminjaman buku. Perkenalkan, nama saya Dwi Cahyo Kusumo dengan NIM 111-90184. Di sini ada data peminjaman. Langsung ke bawah memilih data buku, memilih buku dan buku yang dipilih. Langsung ke serah buku dan kartu anggota. Ketika buku didapatkan, akan mendapatkan buku, langsung menerima kartu anggota, langsung mencatat data peminjaman dan disimpan di database. Di sini ada activity diagram registrasi peminjaman. Di sini ada peminjaman, registrasi, dan petugas. Dan dari sini langsung diisi biodata, langsung ke isi biodata dengan lengkap, dan biodata dapat diterima, dan langsung menyerahkan kartu anggota, langsung menerima kartu anggota. Dan selesai. Di sini ada activity diagram input data anggota. Di sini ada petugas. Yang langkah pertama itu ada login. Di sini ada from login, langsung ke masukkan username password. Dan menu utama, jika login gagal, langsung merekap data anggota. Dan yang kelima ada input data anggota. Yang keenam ada data anggota input. 7 ada edit data anggota. Dan 8 ada data anggota diedit. Dan 9 hapus data anggota. Dan 10 data anggota dihapus. Dan next ada activity diagram input data buku. Di sini ada petugas. Yang pertama itu ada login. Langsung ke from login. Dan masukkan username password. Dan merekap data buku. Jika login gagal, langsung ke input data buku dan data buku diinput. Di sini ada activity diagram membuat laporan bulanan. Ada petugas, yang pertama ada login, from login, dan ada menu utama, laporan bulanan, dan ada pimpinan. Yang pertama itu ada login, username password. Yang ketiga jika login gagal, balik lagi ke username password. Dan keempat, membuat laporan bulanan. Yang kelima, mencetak laporan, balik lagi, langsung ke laporan dicetak. Dan yang ketujuh, ada ACC laporan dari pimpinan. Dan di sini ada activity diagram pengecekan laporan bulanan. Di sini ada petugas dan pemimpin. Pertama itu menyerahkan laporan bulanan dan langsung ke melihat laporan bulanan dan mengecek laporan. Jika laporan diterima, laporan di ACC. Jika tidak, balik lagi ke laporan yang tidak diterima. Next, ini ada activity diagram registrasi peminjaman. Di sini ada peminjaman dan registrasi. Yang pertama itu ada isi biodata, langsung isi nama, isi alamat, isi nomor HP, dan selanjutnya mendapatkan kartu anggota. Dan di sini ada activity diagram transaksi peminjaman. Di sini ada si peminjam dan data buku. Yang pertama itu ada kartu anggota,
dan langsung memilih buku, meminjam buku, dan jika di ACC akan mendapatkan buku, dan jika sudah akan mengembalikan buku, dan yang keenam itu ada memperpanjang peminjaman jika ingin meminjam lagi dan mendapatkan buku kembali. Di sini ada deployment diagram. Di sini ada data web server, ada aplikasi e-library perpustakaan online, JavaScript, jQuery JS, dan cascading style set CS atau CSS. Di sini ada XAMPP. Masuk ke database-nya, ada database di perpustakaan online, database server itu yaitu ya MySQL database, langsung ke web operation system Windows 11. Di sini ada client PC yaitu web browser. Next, di sini ada desain database sistem informasi peminjaman buku, pengembalian buku di perpustakaan yang akan dijelaskan oleh kawan saya, Hanafi Rauzan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rauzan Aulia Hanafi. Jadi saya akan melanjutkan pembahasan yang dibawakan oleh teman saya sebelumnya, yaitu Cahyo. Sini saya akan membawakan penjelasan tentang desain database, sistem informasi peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan. Lalu kita masuk ke tabel data anggota. Di sini ada 3 field, yaitu yang pertama ID anggota dengan tipenya integer dengan batas maksimalnya 11 kata. Lalu yang kedua ada nama anggota, dan yang ketiga ada alamat dengan tipenya varchar dengan batas maksimal 50 kata atau huruf atau angka. Lalu lanjut ke tabel data buku. Di sini terdiri dari 6 field. Yang pertama itu ada ID buku dengan tipenya integer dengan batas maksimal 11 kata. Lalu yang kedua ada judul buku, tipenya varchar dengan batas maksimal 200 kata, huruf atau angka. Yang ketiga ada pengarang dengan tipenya varchar dengan batas maksimal 50. Lalu yang keempat ada penerbit dengan tipenya varchar juga dengan batas maksimalnya 50 kata, huruf atau angka. Lalu yang kelima ada tahun terbit dengan tipenya integer, yaitu dengan batas maksimal 11 kata. Lalu yang keenam ada kota terbit, tipenya varchar dengan batas maksimal 50 kata, huruf atau angka. Lalu masuk ke tabel laporan bulanan. Sini ada 2 field, yaitu yang pertama data anggota dan yang kedua ada data buku dengan tipenya varchar dengan batas maksimal 50 kata, huruf atau angka. Lalu lanjut ke tabel peminjam. Di sini ada 3 field. Yang pertama ada nama dan yang kedua ada alamat dengan tipenya varchar dengan batas maksimal 50 kata, huruf atau angka. Yang ketiga ada nomor HP dengan tipenya integer dengan batas maksimal 11 kata. Lalu di sini ada tabel petugas. Di sini terdiri dari 2 field. Yang pertama itu username dan yang kedua ada password dengan tipenya varchar dengan batas maksimal 50 kata, huruf atau angka. Sini ada tabel pimpinan. Sini terdiri dari 2 field juga. Yang pertama ada nama dan yang kedua ada ACC laporan dengan jenisnya varchar dengan batas maksimal 50 kata, huruf atau angka. Lalu ada tabel registrasi. Di sini terdiri dari 4 field. Yang pertama itu ID anggota dengan tipenya integer dengan batas maksimal 11 kata. Lalu yang kedua ada nama dan yang ketiga ada alamat dengan tipenya varchar dengan batas maksimal 50 kata, huruf atau angka. Yang keempat ada nomor HP dengan tipenya integer dengan batas maksimal 11 kata. Lalu lanjut ke desain antarmuka dan testing sistem informasi peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan. Sini ada tampilan form login-nya. Bisa dilihat, sini ada selamat datang di perpustakaan online Seman 2 Bekasi. Lalu ada seperti apa, ada ID anggotanya dan juga password. Lalu ada tombol masuknya atau login. Sini ada penjelasannya. Yang pertama, para siswa atau siswi memasukkan ID anggota, contohnya 11190201 dan passwordnya 07-25-2006. Dan kedua data tersebut sudah terdaftar di dalam sistemnya pada tampilannya dan tekan text box login. Maka hasil yang diterima adalah munculnya pop-up berhasil dan akan langsung dipindahkan ke halaman utama.
Lalu yang kedua, ada percobaan para siswa atau siswi memasukkan ID anggota seperti contoh 11190801 dan passwordnya 01/01/2001, dan kedua data tersebut belum terdaftar di dalam sistemnya dan tekan text box login atau masuk tadi, maka hasil yang muncul adalah pop-up gagal, username dan password salah, dan kemudian diulang memasukkan lagi dan tetap berada di halaman login tadi. Lalu untuk selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan menjelaskan presentasi yang tadi telah dijelaskan oleh Saudara Hanafi. Jadi di sini ada menu utama. Di menu utama ini merupakan tampilan awal pada saat kita setelah masuk dari login itu. Di sini ada kayak sinopsisnya itu, preview buku-buku rekomendasinya, dan juga ada eh, list buku-buku yang bisa dipinjam. Nah, kita lanjut. Di sini ada list buku yang dapat dipinjam. Nah, di sini tuh lumayan banyak ya, per kategorinya ada trending saat ini, favorit populer. Nah, di sini tuh ada macam-macam juga sih selain dua ini untuk rekomendasi list bukunya itu. Kita lanjut. Nah, ini profil pengguna. Di sini profil pengguna ini kita bisa lihat untuk profil-profil baik itu guru ataupun siswa. Di sini bisa terlihat baik dari alamatnya, NIS-nya, ID anggotanya, dan ada record peminjamannya juga dan macam-macam juga deh. Jadi di sini juga kita bisa ngedit profil dan juga mengganti foto profil kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lalu kita lanjut. Nah, di sini penjelasannya. Di sini para siswa dan siswi saat selesai masuk login akan dilanjutkan dengan tampilan menu utama. Pengguna bisa langsung untuk memilih buku yang diinginkan. Lalu untuk menu review buku, di mana para anggota bisa melihat ketersediaan buku yang ingin dipinjam, melihat sinopsis buku, melihat rating buku, meminjam buku yang ia inginkan. Lalu hasil yang diinginkannya adalah memunculkan tampilan menu tanpa delay dan bug, serta tampilan buku muncul eh, dan bisa meminjam buku. Dan para yang TM02 itu, para siswa dan siswi dapat mencari buku yang diinginkan dengan melihat per kategori yang telah direkomendasikan oleh web tersebut. Lalu di situ juga hasil yang diinginkannya adalah siswa-siswi dapat menggeser dan melihat-lihat tanpa adanya bug di slider yang telah dibuat. Di TM03, para siswa dan siswi dapat mengubah data diri mereka kecuali ID anggota, karena itu ada primary key-nya. Untuk kemudahan dalam menggunakan perpustakaan online, serta dapat mengubah foto profil sesuai dengan yang diinginkan. Hasil yang diinginkannya adalah hasil input profil yang diharapkan terkoneksi secara langsung dengan database agar dapat sesuai dengan yang diharapkan. Kita lanjut. Nah, kita udah masuk ke laman review buku yang akan dipinjam. Di sini kita bisa ngelihat kalau di laman review buku ini kita melihat sinopsis bukunya ini dan juga melihat status apakah tersedia atau enggak, dan juga kita bisa like atau dislike. Kita bisa tambahin ini kira-kira suka atau enggak bukunya itu. Dan di sini ada tata cara untuk meminjamnya dan juga ada syarat peminjam dan juga hal yang tidak boleh dilakukan pada saat meminjam. Nah, di sini ada tombol juga untuk pinjam buku sekarang juga. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada laman konfirmasi peminjaman. Nah, di sini kita bisa ngelihat ini secara detailnya itu peminjaman buku yang ingin kita pinjam. Contohnya di sini ada Dilan 1990, kuantiti peminjaman itu adalah 1, lalu tempat pengambilannya di perpustakaan SMA 2 Bekasi. Nah, di sini ada tulisannya setelah meminjam harap membaca peraturan sebelum meminjam harap membaca peraturan perpustakaan sekolah. Nah, pada saat kita lihat di bawahnya itu, silakan mengisi form peminjaman. Nah, di sini kita bisa masukkan nama, ID anggota, masukkan tanggal peminjamannya, dan masukkan tanggal pengembaliannya. Kita lihat penjelasannya. Jadi, di sini ada penjelasannya ID-nya TK01. Para siswa atau siswi setelah masuk ke menu login akan dilanjutkan dengan tampilan menu utama. Pengguna bisa langsung memilih buku-buku yang diinginkan, lalu masuk ke menu review buku di mana para anggota bisa melihat ketersediaan buku yang ingin dipinjam, melihat sinopsis buku, melihat rating buku, melihat meminjam buku yang ingin dia inginkan.
Hasil yang diinginkannya adalah memunculkan tampilan menu tanpa ada delay, bug, serta tampilan buku muncul dan bisa meminjam buku. Di TK02, para siswa yang ingin melakukan peminjaman dapat mengisi data diri menjadi formulir registrasi. Pada saat meminjam juga dapat menentukan sendiri tanggal yang diinginkan. Di situ hasil akhir peminjaman dapat keluar sesuai dengan buku yang diinginkan, ingin dipinjam, dan dapat memasukkan tanggal yang diinginkan. Lalu di TK03 itu ada para siswa dan siswi tidak bisa masuk ke dalam menu utama, dan buku yang ingin dipinjam berubah dengan sendiri, dan pilihan buku tidak muncul dalam katalog sehingga tidak bisa meminjam. Di situ kita bisa lihat muncul pop-up error pada website, mengalami delay dan bug. Kemudian tampilan website tidak sesuai dengan yang direncanakan. Kita lanjut. Jadi dari hasil testing yang di atas, dari 3 tabel itu, menghasilkan hasil uji coba seperti ini. Kita dari yang pertama dulu ya, TL01, input username dengan 11190 201 dan passwordnya dengan 07252006, lalu menekan tombol login. Login hasil yang diinginkannya adalah login akan dilakukan dan sistem akan mengarahkan pada halaman utama. Hasil pengujian, sistem memunculkan pop-up login berhasil dan langsung mengarahkan pada menu utama. Kesimpulannya itu sesuai dengan yang diinginkan. TL02, input username dengan 1119801 dan password yang diisi adalah 01012001, lalu menekan tombol login. Login yang dilakukan akan ditolak dan akan tetap berada pada halaman login. Hasil pengujiannya adalah sistem menampilkan pop-up pesan password atau username yang dimasukkan tidak terdaftar. Lalu tampilan login akan tetap berada pada tampilan halaman login. Kesimpulannya sesuai dengan yang diinginkan. Di TM01 adalah para siswa atau siswi saat selesai masuk ke menu login akan dilanjutkan ke tampilan menu utama. Pengguna bisa langsung memilih buku yang diinginkan lalu masuk ke menu review buku. Nah, itu yang diinginkannya itu memunculkan tampilan menu tanpa ada delay, bug, serta tampilan buku akan muncul, bisa meminjam buku. Hasil pengujiannya, menu dapat di-scroll dengan smooth dan buku yang ditawarkan terlihat jelas. Kesimpulannya sesuai dengan yang diinginkan. Lalu TM02 adalah para siswa atau siswi dapat mencari buku yang diinginkan dengan melihat kategori yang telah direkomendasikan oleh web tersebut. Hasil yang diinginkannya adalah siswa atau siswi dapat menggeser dan melihat-lihat tanpa adanya bug di slider yang ada yang telah dibuat. Lalu di situ juga slide dapat menampilkan hasil pengujiannya itu slide dapat menampilkan buku-buku yang sesuai dengan algoritma yang ditawarkan oleh perpustakaan. Kesimpulannya sesuai dengan yang diinginkan. Di sini ada lanjutannya. TM03, para siswa atau siswi dapat mengubah data diri mereka kecuali ID anggota untuk kemudahan dalam menggunakan perpustakaan online dan dapat mengubah foto profil. Di sini hasilnya itu yang diharapkannya itu adalah hasil input profil yang diharapkan terkoneksi secara langsung dengan database agar dapat sesuai dengan yang diinginkan. Lalu yang terjadi adalah hasil tesnya adalah penginputan data beserta foto dapat dijalankan sesuai dengan yang diinginkan. Lalu di TK01, para siswa atau siswi setelah masuk ke menu login dapat dilanjutkan dengan tampilan menu utama, pengguna dapat langsung memilih buku-buku yang diinginkan lalu masuk ke review buku, di mana para anggota bisa melihat ketersediaan buku yang ingin dipinjam, melihat sinopsis, rating, dan meminjam buku yang diinginkan. Di situ dapat melihat tampilan menu serta tampilan buku muncul, review buku serta melakukan peminjaman. Lalu hasil yang udah di testing itu adalah memunculkan pemberitahuan sinopsis buku, ketersediaan buku dan tombol peminjam buku, lalu akan diarahkan ke halaman data-data anggota dan tanggal peminjaman serta pengembalian buku untuk melakukan peminjaman sesuai dengan yang diinginkan. Di TK02, para siswa yang ingin melakukan peminjaman dapat mengisi data diri untuk menjadi formulir registrasi pada saat meminjam dan juga dapat menentukan sendiri tanggal yang diinginkan. Hasil yang diharapkannya adalah hasil akhir peminjaman dapat keluar sesuai dengan buku yang ingin dipinjam dan dapat memasukkan tanggal yang diinginkan.
Hasil yang didapat adalah buku yang dipinjam sesuai dengan apa yang diklik sebelumnya, serta dapat mengubah tanggal yang sesuai dengan yang diinginkan, sesuai yang diharapkan. Lalu di TK03, siswa dan siswi tidak bisa masuk ke dalam menu utama, dan buku yang ingin dipinjam berubah sendiri. Pilihan buku tidak muncul dalam katalog sehingga tidak bisa meminjam. Di hasil yang kita inginkannya adalah tidak dapat melihat tampilan menu, serta tampilan daftar buku dan review buku, serta melakukan peminjaman. Di situ ada hasil yang kita dapat yaitu muncul error pada website dan kemudian tampilan akan blank atau putih, sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, oke. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.